Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to SMA Namira Official Video with me Miss Nisa, di mana hari ini untuk siswa-siswi kelas 11 sudah masuk nih pembelajaran yang keempat di pertemuan keempat di semester kedua kali ini. Yang kita bahas hari ini adalah kemampuan kalian dalam menulis. Gimana sih Miss cara menulis esai yang pro dan kontra, for and against essay. Jadi tanpa basa-basi, yuk kita lihat materinya. Jadi kali ini Miss akan tampilkan kepada kalian sebuah teks yang lumayan padat, di mana materinya adalah, judulnya lebih tepatnya adalah Reality TV Shows Are Good Entertainment. Ingat ya yang tadi Miss sampaikan bahwa ini materi kita hari ini adalah esai yang pro dan kontra. Nah, apa sih Miss yang perlu kami lakukan sambil ngebaca teksnya? Nah, dalam waktu 1 menit, Miss akan meminta kepada kalian untuk mencari generic structure dari teks ini. Jadi perlu dilihat apa aja sih Miss generic structure yang perlu dipasang, yang perlu dipahami kalau kita pengen ngebuat esai yang pro dan kontra. Kalian Miss berikan waktu 1 menit, and your time starts now. Well, your time is up. Waktunya sudah habis nih. Mari kita lihat generic structure dari esai pro dan kontra, for and against. Jadi di sini bisa kita perhatikan bahwa yang dimana kalau misalnya namanya esai, di awal teks itu selalu kita punya sebut istilahnya adalah perkenalan atau introduction. Jadi setelah ada perkenalan, ada introduction, kita punya sub, ada bodinya, ada badannya, atau lebih bahasa lainnya adalah main paragraphs-nya. Isi dari esai ini kita punya sebut sebagai body. Jadi di sini di badan teksnya ini ada argumen yang mendukung topiknya. For ini mendukung ya, bukan hanya untuk. For di sini maknanya adalah mendukung. Dan juga ada paragraf yang menentang, against the subject. Selesai dari badannya, mari kita lihat yang paling akhir kita sebut sebagai conclusion. Jadi di conclusion di sini berdasarkan dari si penulis, dari si authornya, diperhatikan to sum up, untuk mengakhirnya I think, menurutku. Jadi di sini ada saran, ada pendapat dari si penulis terhadap teks yang sudah dia buat ini. Jadi kalau misalnya diperhatikan, ini ada yang hijau-hijau ini adalah kita bilang kata penunjuk waktunya, kata sambung ya, kata penghubungnya ada firstly, yang pertama. Jadi yang pertama di sini dia itu mendukung topik yang dibahas tadi. Topik yang dibahas adalah reality TV shows, adalah hiburan yang bagus. Dan untuk paragraf ketiga di sini, on the other hand, di sisi lain, berarti dia otomatis berkebalikan negatifnya, contrary, menentang dari si topik yang dibahas tadi. Topik yang dibahas ini ya, kita sepakat. Gitu. Jadi kalau yang orange-orange ini apa Miss? Orange-orange ini kita sebut sebagai conjunction atau kata sambung, kata penghubung ya. Jadi di sini ada tambahan dengan tambahan. Another advantage is that, jadi di sini kayak mendukung untuk yang statement di paragraf kedua. Kalau di statement paragraf ketiga, inti paragraf ketiga itu mereka menentangnya berarti setelah menentang pastinya maknanya juga yang mendukung untuk penentangan tersebut gitu. Penentangannya itu tentang apa? Apakah ini sesuai atau tidak? Apakah cocok atau tidak dengan pendapat dari si penulis gitu. Ini sumber yang Miss ambil ya. Jika mau lebih paham lagi bisa dicek nantinya. Nah, setelah melihat teksnya tadi, kita bisa melihat bahwa esai itu, Miss akan sampaikan dulu bahwa esai itu Miss bagi jadi
dapat diartikan sebagai formal piece of writing which describes, analyze, or discusses a particular issue. Jadi dia lebih menganalisa sebuah isu tertentu. Dan perlu diketahui bahwa mereka punya dua jenis nih, ada yang opinion essays dan juga ada for and against essay. Kalau misalnya yang opinion essays, dia refer to the writer's personal opinion. Ada pendapat pribadi dari si penulis. Berbeda dengan for and against essay, walaupun nanti di akhirnya akan ditemukan statement si penulis, tapi intinya adalah bakal ditemukan fakta-fakta atau misalnya ada lebih balance pembahasannya dari judul atau topik yang dibahas di teks tersebut. Itu kalau for and against essay. Mari kita analisa yang sudah diminta tadi, generic structure. Untuk generic structure dari si for and against essay, ada 3, ada introduction, body, dan juga conclusion yang sudah disampaikan tadi. Kita lihat dulu yang introduction-nya. Kalau yang introduction-nya, ada 2-3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah begin with general or factual comments on the topic. Jadi kalau misalnya diawali dengan fakta atau komentar yang aktual terhadap topik tersebut. Reality shows is a really popular form of entertainment on TV nowadays. Apakah itu fakta? Itu fakta. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai awal di introduction. Selanjutnya, dan diakhiri dengan statement yang menyebutkan both sides of the issue. Jadi ada 2 isunya harus disampaikan. Dia akan menyampaikan ada pro dan kontra terhadap hal tersebut. Although there are several potential downsides, walaupun ada kekurangannya, tetap ada manfaatnya. Jadi tetap balance di dalam paragraf pertama, tetap harus balance untuk menyatakan pro dan kontra dari topik tersebut. Selesai dari introduction, let's see the body. Jadi kalau misalnya badannya tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Present arguments for in one paragraph and arguments against in another. Jadi kalau mau kita lihat, yang sudah ditampilkan tadi, ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga ditampilkan 2 sisi yang berbeda. Di paragraf kedua ditampilkan pernyataan yang mendukung, sedangkan di paragraf ketiga menampilkan pernyataan yang menentang statement tersebut. Jadi situ ada kata-katanya, ada frasa yang bisa kalian pakai, the first yet another benefit, atau the first drawback itu kayak kekurangannya, there are numerous pluses to bla bla bla, ada banyak manfaatnya. There are clear minus, sudah jelas kekurangannya itu terhadap topik tersebut apa aja sudah ada bisa kita pakai di situ. Dan untuk yang selanjutnya, develop and support. Setelah kita munculkan satu kalimat yang menunjukkan bahwa kita itu pro atau kontra, kembangkan lagi ide tersebut. Maka tadi sudah kita tampakkan ada conjunction seperti however, in addition, itu adalah bentuk pengembangan dari si topik yang dibahas tadi. Dan yang terakhir, buat perbandingannya. Similarly, equally, likewise, in the same way, seperti itu bisa kita pakai. Jadi jangan lupa dikembangkan idenya berdasarkan dari hal yang kita inginkan tadi. Baik itu dari sisi pro maupun sisi kontranya. Ingat ya, harus balance kalau di body atau main paragraphs dari for and against essay. Dan untuk yang terakhir kita punya conclusion. Conclusion berarti kesimpulan. Di kesimpulan ini adalah make a summarizing statement. Buatlah statement yang menyimpulkannya. All in all, unbalanced, there are pros and cons, walaupun ada pro dan kontranya. Lalu kita lanjutkan dengan diakhiri dengan pendapat pribadi dari si penulis. Secara pribadi, I believe, bla bla bla. Dikasihkanlah statementnya dari si penulisnya tersebut. Itu aja sih materi kita hari ini, semoga dapat dipahami ya, jangan lupa praktis, mana tahu bisa dipakai untuk kemampuan kalian lainnya. Bisa juga lo dijadikan usaha untuk nambah-nambah uang jajan. Jangan lupa kita masih ada di Google Classroom, di mana untuk tugasnya kalian akan ditampilkan nanti di Google Classroom-nya kita. Sekian untuk hari ini, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!